Maka acara kita akan kita mulai, yaitu tentang tema Ayo Pahami dan Cegah Penyebab Kematian Janin dalam Kandungan. Ya, kami dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami di acara Zoom meeting ini sesuai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada ibu narasumber kita, Dr. Rifki Amalia Putri yang sudah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih Dok atas waktunya untuk bisa hadir di acara Zoom meeting kita pada saat siang hari ini. Baik Dok, sebelum kita memulai acara Zoom meeting ini, ada beberapa hal yang akan kita lakukan bersama untuk menjaga kenyamanan acara kita ini sampai dengan nanti akhirnya. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib kita untuk melakukan acara Zoom meeting ini. Yang pertama, kami menghimbau kepada semua peserta yang hadir pada saat siang hari ini untuk mengaktifkan kameranya, sehingga kami dapat melihat wajah-wajah ibu-ibu yang cantik semuanya bisa bergabung dengan kami. Iya, terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Kemudian kepada ibu-ibu semuanya, kami mohonkan agar berkenan tidak membuka suara ataupun me-unmute tombol suaranya untuk menjaga kenyamanan kita bersama. Kemudian para peserta semuanya juga sudah bisa mengisi link absensi. Jangan lupa mengisi link absensi yang sudah ada di room chat. Silahkan mengisi absensi yang sudah disediakan oleh panitia, yang linknya ada di room chat. Kemudian kami akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah masuk ke dalam link G-Form yang sudah kami share sehari sebelumnya di sebelum acara ini dimulai. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi ibu-ibu yang belum sempat mengisi G-Form-nya boleh. Nanti boleh bertanya juga, mengajukan pertanyaannya di ruang room chat. Nanti kami akan menampung pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, demikian mungkin beberapa tata tertib yang akan kita lakukan pada Zoom hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai saja acara Zoom meeting kita hari ini. Yang terhormat kepada Ibu atau saya panggil dokter ya, narasumber kita, Dr. Rifki Amalia Putri sebagai narasumber kita hari ini. Kemudian kepada Dr. Siti Adiba sebagai koordinator program kesehatan keluarga Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Kepada ibu-ibu semuanya peserta Zoom meeting pada saat siang hari ini yang berbahagia. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena semuanya kita pada hari ini dapat bisa mengikuti Zoom meeting ini dengan baik dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Salam sehat semuanya ibu-ibu, tetap jaga prokes 5M-nya agar kita bisa menjadi duta memutus rantai mata penularan COVID-19. Memutus rantai itu dimulai dari kita, keluarga kita, sekitar kita, dan semua orang, sehingga bersama-sama kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Baik, mungkin pembukaan dari saya. Nanti seyogyanya acara ini akan kita tutup di pukul 14 atau di pukul 2 siang. Jadi mari sama-sama kita mempergunakan waktu yang sesingkat mungkin ini, dan tentunya kita bisa memetik manfaat yang lebih besar. Yaitu apa? Yaitu temanya tentang Ayo Pahami dan Cegah Penyebab Kematian Janin dalam Kandungan. Ya, baik, segera kami akan menyapa narasumber kita pada saat siang hari ini, Dr. Rifki Amalia Putri. Ya, apa kabar Dok? Dr. Rifki Amalia Putri. Nah, udah terlihat wajah cantiknya nih Dok. Sehat Ibu, agak sehat sedikit ya suaranya ya, maaf ya. Oh, iya Dok. Suaranya agak kecil Dok, bisa dibesarin volumenya di kami coba. Suara dokter. Coba tes. Nah itu, ya udah sedikit lebih jelas. Baik. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian telah hadir di tengah kita
seorang dokter yang benar-benar luar biasa. Ya, karena dari banyak gudang prestasinya, gudang pengalamannya banyak. Ya, jadi kami boleh memperkenalkan beliau ini. Kami akan membacakan CV-nya terlebih dahulu, kita lihat bersama-sama. Silakan Mbak Vina, bisa menayangkan CV beliau. Sebentar ya Dok, kami akan mencoba menayangkan CV dari dokter. Atau mungkin bisa dibantu dari Mas Elki, silakan. Mas Elki, boleh silakan membantu untuk menayangkan CV beliau. Silakan, di-share. Sebelum ya sambil menunggu share agak sedikit sebentar ya Dok, kita akan mencoba untuk men-share-nya. Ibu-ibu semuanya yang belum membuka kameranya, ayo dibuka kameranya supaya sama-sama ya kita bisa saling melihat dan saling menatap. Ya, oke, terima kasih Bu Latifah yang sudah membuka kameranya. Ayo yang belum membuka kameranya, silakan dibuka kameranya ya, boleh ya dibuka. Ya, boleh silakan dibuka kameranya, jadi kita bisa saling melihat dan menyapa. Ya, sebentar, kami lagi masih mencoba untuk bisa men-share CV dari narasumber kita. Narasumber kita ini punya banyak banget pengalaman dan gudang ilmunya. Jadi kalau saya lihat kemarin sekilas itu Dr. Rifki ini sudah banyak banget pengalamannya, kemudian ilmu-ilmu yang didapatkan dari beliau ini juga cukup banyak sehingga CV-nya itu panjang banget. Ya, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, ibu-ibu. Bapaknya nggak ada ya, jadi saya ibu-ibu aja ya. Oke, nah baiklah. Dr. Rifki, izinkan saya untuk membacakan CV dokter. Ya, nama Rifki Amalia Putri, alamat di Mini Klaster Gria Setu Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Orang Bekasi ya Dok? Iya. Nomor HP beliau di 0811 909 6622. Kemudian alamat email beliau ada di rifki@gmail.com. Mempunyai Facebook juga dengan nama Rifki Putri. Di Instagram beliau di @rifki, kemudian mempunyai link Rifki Amalia Putri, dan juga punya YouTube. Ya, punya YouTube ini di Dr. Rifki Amalia Putri. Ya. Kemudian dari pendidikan beliau itu dari tahun 2005 sampai dengan Juni 2010 itu beliau kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, mengikuti pendidikan dokter. Kemudian tahun 2019 bulan Desember di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia, beliau mengikuti pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, kemudian dari bulan September 2020 lalu sampai dengan sekarang beliau mengambil Magister of Public Health atau peminatan manajemen rumah sakit di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia. Nah, coba kita lihat riwayat pekerjaan beliau. Coba kita lihat, tinggal di scroll up. Coba, ya. Terima kasih, Mbak Pina. Nah, coba kita lihat riwayat pekerjaan beliau. Dari tahun 2011 sebagai dokter internship pernah di Kayen Pati, Jawa Tengah. Kemudian juga pernah internship di dari Maret 2012 ya, melanjutkan internshipnya di Pati tetap ya, di Puskesmas tapi. Kemudian tahun 2015 itu bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kemudian tahun 2013-2016 pernah menjalankan Clinical Mentor Nasional Muhammadiyah, pernah juga. Dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau ini bekerja di 2 tempat, luar biasa, sebagai dokter praktek obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta, dan juga sebagai dokter praktek obstetri dan ginekologi di RSUD Pondok Gede, Bekasi. Luar biasa. Gimana nih Dok, mengatur waktunya? Padat sekali ya. Coba lihat pengalaman beliau.
pengalaman organisasi ya dari tahun itu 2012, terus penghargaan beliau juga sudah banyak dari tahun 2005 sampai dengan 2020. Kemudian beliau juga banyak mengadakan penelitian, publikasi dan presentasi ilmiah. Banyak sekali. Dari tahun 2008 beliau memulainya. Kemudian pengalaman mengajarnya kita bisa lihat dari tahun 2014 sampai sekarang beliau juga mengajar ya sebagai fasilitator di emergency maternal, nasional pelatihan komando medis dan juga di infant feeding. Dia juga melakukan kursus beliau juga banyak. Coba Ibu kita lihat ya. Oke, banyak sekali. Nah, ini ada pengalaman relawan juga pernah, kompetensi dan keahlian beliau juga di bidang bahasa dan komputer juga ada, dan keanggotaan organisasi profesi beliau juga dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ada di anggota Ikatan Dokter Indonesia. Demikian CV dari narasumber kita hari ini, Dr. Rifki, dengan segudang ilmu dan segudang pengalamannya. Untuk mempersingkat waktu, acara ini akan diisi materinya oleh Dr. Rifki. Ya, kami akan mempersilahkan Dr. Rifki untuk memberikan paparannya terkait ayo pahami dan cegah penyebab kematian janin dalam kandungan. Dr. Rifki, sudah bisa? Kita mulai, Dok. Dr. Rifki? Kita tunggu ya Dr. Rifkinya ya. Oke, kita tunggu ya Ibu. Ada sedikit. Mohon maaf, saya agak ngedrop tadi sinyalnya. Oh iya, nggak drop ya Udah Dok. balik lagi. Ya. Baik Dok, langsung saja dokter memberikan materi. Silakan Baik. Dok. Baik, terima kasih. Saya share screen ya. Baik, apakah sudah bisa dilihat dengan jelas screen-nya? Sudah terlihat? Dan suara saya juga sudah cukup jelas? Oke, baik. Nanti kalau misalkan di pertengahan presentasi suara saya tidak jelas atau screen-nya tidak jalan, mohon bisa diinformasikan ya Ibu-Ibu ya. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu-Ibu semua siang ini ya? Dalam situasi siang setelah beristirahat bagi yang bekerja dan juga setelah menunaikan sholat bagi yang menunaikan sholat dan juga makan siang, insya Allah kita semua bersemangat ya dalam acara berbagi ini mengenai kematian janin dalam kandungan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di Puskesmas Kecamatan Johar Baru atas undangannya. Ini merupakan undangan yang menyenangkan sekali dan happy gitu ya ketika diundang untuk sharing dengan ibu-ibu, para ibu hamil dan juga ibu-ibu sekalian di Puskesmas Johar Baru. Saya Rifki Amalia Putri, biasa disebut Rifki. Saya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dan mungkin kalau ibu-ibu sekalian nanti ingin berinteraksi bisa melalui Instagram saya, boleh boleh DM, boleh silakan. Kadang ada beberapa pasien ataupun ibu-ibu yang sering menanyakan beberapa hal. Ketika saya senggang dan saya bisa jawab, pasti saya jawab ya. Baik, dalam sekitar 10-15 menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai intrauterine fetal death atau kematian janin dalam kandungan ya Ibu-Ibu ya. Saya lanjutkan. Yang dinamakan dengan kematian janin. Oh, ini sedikit aja tadi sudah diperkenalkan. Nah, sedikit mengenai intrauterine fetal death atau kematian janin dalam kandungan itu apa sih ya? Yaitu ketika janin yang kita kandung itu meninggal di dalam rahim
dengan berat lebih dari 500 gram atau pada kehamilan lebih dari 12 minggu. Nah, kalau misalkan janinnya meninggal kurang dari 500 gram atau usianya kurang dari 20 minggu dibilang apa? Itu yang dinamakan dengan keguguran atau abortus. Jadi berbeda ya, ibu-ibu ya. Ketika usia kehamilan sudah mencapai 20 minggu, itulah yang disebut dengan kematian janin di dalam kandungan. Nah, ini penyebabnya apa aja sih ya? Penyebabnya tuh ada banyak ya ibu-ibu ya. 25-40% adalah faktor plasenta. Plasenta itu apa? Plasenta itu ari-ari ya. Kalau ibu-ibu lihat di sini ada gambar janin, di sini ada gambar ari-ari atau plasenta ya. Plasenta ini adalah yang memberikan nutrisi kepada janin selama di dalam kandungan. Ya, pada plasenta yang tidak berfungsi seperti kondisi-kondisi ya, solusio itu kalau plasentanya lepas ya, biasanya ibu merasa nyeri banget ya. Kemudian ada kondisi di mana tali pusatnya biasanya ada yang kepuntir, keikat seperti di gambar ini ya. Ini adalah tali pusatnya terpilin atau keikat atau tali pusatnya kayak gini ya, kecil ya di satu sisi. Nah, ini juga bisa menyebabkan kematian janin di dalam kandungan. Kemudian penyebab yang lain bisa karena infeksi, ada infeksi di dalam kandungan ya. Kemudian atau penyebab yang lain seperti letak plasenta. Plasenta itu secara normal ibu-ibu bisa menempel di bagian depan rahim, di bagian belakang, atau di bagian atas. Tapi tidak boleh di bagian bawah karena di bagian bawah bisa menyebabkan perdarahan dan juga bisa menghalangi jalan lahir ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang diakibatkan karena plasenta atau ari-ari. Kemudian ada faktor yang lain yaitu faktor janin itu sendiri. Nah, ini juga 25-35%. Faktor janin itu sendiri ada misalkan kelainan janin ya atau kelainan genetik. Biasanya janin ada banyak kelainan kongenital atau kelainan organ ya. Misalkan jantungnya kelainan, kemudian ada kelainan di otak gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kematian janin di dalam rahim. Kemudian ada inkompatibilitas resus, ini kalau ketidakcocokan golongan darah resus antara ibu dan janin. Kemudian infeksi juga bisa menyebabkan kematian ya. Nah, selain itu juga ada faktor ibu. Nah, ini faktor ibu ini merupakan faktor yang bisa kita hindari ya atau kita antisipasi. Faktor ibu ini adalah 5-10% ya menjadi penyebab kematian. Yang pertama itu perdarahan. Perdarahan sebelum lahir bisa terjadi karena trauma, misalkan ibunya mengalami kecelakaan gitu ya. Kemudian plasenta previa yang tadi ari-arinya di bawah, kemudian solusio plasenta tadi ya, baik plasenta previa maupun solusio ini adalah kondisi-kondisi di mana ari-ari mudah terjadi perdarahan sebelum persalinan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi ibu. Kondisi ibu yang ada penyakit lain seperti tensi tinggi atau hipertensi, gagal ginjal, diabetes atau penyakit gula, anemia atau kurang darah, dan infeksi. Kemudian kondisi ibu yang berkaitan dengan komplikasi kehamilan seperti tekanan darah tinggi pada kehamilan atau biasa kita disebut sebagai keracunan kehamilan atau preeklamsia, itu juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Kemudian, nah ini faktor yang lain, usia ibu yang terlalu tua. Mohon maaf ya, saya mesti minum dulu sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah usia. Pada usia ibu yang terlalu tua, ya 40 tahun ke atas, juga meningkatkan resiko kematian dalam bayi dalam kandungan.
Kemudian pola hidup yang tidak baik seperti merokok, alkohol ya. Kemudian yang terakhir adalah psikososial. Ibu yang depresi selama hamil, ibu yang cemas selama hamil, itu juga bisa menyebabkan meningkatkan resiko kematian janin di dalam kandungan. Ya, kemudian nih, faktor resikonya apa? Tadi ya sudah disebutkan beberapa. Misalkan pada usia ibu lebih dari 40 tahun. Kehamilan multiple itu kehamilan yang kembar ya. Itu juga meningkatkan resiko. Kemudian riwayat ibu hamil sebelumnya juga janinnya meninggal juga di dalam kandungan. Kemudian ibu-ibu yang ada riwayat gangguan kesuburan. Kemudian ibu yang ada riwayat gangguan darah. Kemudian janin kehamilan sebelumnya bayinya kecil, ibu yang obesitas, yang kegemukan, atau suaminya lebih tua usianya. Maksudnya di sini juga advance ya, 40 tahun ke atas ya. Ini adalah faktor-faktor resiko ibu-ibu, faktor yang meningkatkan kemungkinan atau resiko kejadian janin meninggal di dalam kandungan ya. Nah, apa sih yang menjadi gambarannya seperti apa sih? Ya kalau kita tanya nih, ini mungkin untuk petugas kesehatan juga ya. Kalau kita tanya nih ibu-ibu, apa yang dirasa? Gerakan janinnya tidak terasa, atau perutnya jadi tambah besar, biasanya tuh begah, kembung gitu ya, atau perutnya keras dan sakit. Nah ini tanda-tanda ya ibu-ibu ya, kalau merasa yang seperti ini adalah tanda-tanda yang harus diwaspadai. Kemudian pada pemeriksaan akan dilihat bahwa gerakan janinnya nggak kelihatan. Biasanya kan janin tuh kelihatan ya di perut ya nonjol-nonjol. Nah itu nggak kelihatan, perutnya lempeng aja ya. Kemudian berat badan ibunya turun. Kemudian payudaranya udah nggak berisi lagi. Ya kan biasanya kalau ibu hamil tuh payudaranya kan berisi ya, padat gitu. Nah ini enggak. Nah ini juga merupakan tanda-tanda. Kemudian ketika kita periksa, kita pegang perut ibunya, tinggi fundusnya, perutnya itu lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian ada tulang-tulang janin itu kadang ada berasa dari bunyi krek-krek gitu dari pemeriksaan ketika perut ibu dipegang. Kemudian ketika kita dengarkan, ya denyut jantungnya tidak terdengar. Ini adalah ciri-ciri baik dari kita wawancara, pemeriksaan, sampai pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan denyut jantung pada kasus-kasus yang kecurigaan janin meninggal di dalam kandungan. Nah, ketika kita curiga, apa yang kita lakukan? Maka kita harus mendiagnosis. Mendiagnosisnya dengan apa? Memang pembuktian satu-satunya adalah dengan USG, karena kita melihat secara langsung terhadap gerakan jantung janinnya dan juga terhadap gerakan janin itu sendiri. Kalau kita mendengarkan saja dengan alat, masih ragu-ragu pasti, ya kan? Bisa jadi pas nggak pas di jantungnya, atau pas janinnya entah bergerak sehingga kita nggak terekam juga denyut jantungnya. Maka yang paling akurat dan satu-satunya yang bisa mendiagnosis pasti adalah kita melihat dengan mata sendiri gerakan jantung pada janin saat melakukan USG, begitu ya. Kemudian selain USG kita juga bisa lihat dengan CTG atau rekam jantung janin ya. Ini juga alat sama rekaman juga. Kemudian biofisik. Nah ini ketika kita melakukan USG, selain gerakan jantungnya, gerakan janinnya, kita juga lihat gerakan nafasnya, kemudian ketubannya. Biasanya kalau pada kasus-kasus yang janin meninggal di dalam kandungan, apalagi yang sudah lama, ketubannya mulai keruh, kemudian ketubannya sedikit, seperti itu. Nah kemudian kita juga lihat pembuluh darahnya. Nah kalau pada USG kita bisa lihat seperti ini, ada pembuluh darah yang merah, biru, ini pembuluh darah. Ya kita lihat pembuluh darah di arteri umbilikalis atau pembuluh darah yang menghubungkan antara ini ya, ini ari-ari, ini janin. Nah pembuluh darah di sini kita bisa deteksi dari USG, sehingga kalau di sini tidak ada aliran berarti memang janin sudah meninggal di dalam kandungan. Nah,
Setelah kita mengetahui kalau janinnya sudah meninggal di dalam kandungan, apa sih yang mesti kita lakukan? Ini berguna baik untuk petugas kesehatan maupun keluarganya ya, ibu-ibu ya. Kalau di sini ada ibu, ada bapak, atau moga-moga juga ada keluarganya yang sedang hamil ya. Tapi jangan sampai ya, tapi ketika kita menemukan hal semacam ini, yang pertama adalah suportif ya, dukungan ya. Jadi ketika petugas kesehatan menjelaskan hasil pemeriksaan, kemudian prosedur pemeriksaannya, kita harus berikan dukungan mental. Ini pasti sesuatu hal yang tidak mengenakan, baik untuk ibu maupun untuk suaminya dan juga keluarganya pastinya ya. Kemudian yang kedua adalah terminasi, dilahirkan. Nah, dilahirkan ini ada dua cara. Yang pertama itu ekspektatif, kita tunggu aja. Ya biasanya kalau kita tunggu aja itu dia 2-3 minggu kemudian akan lahir aja sendiri. Akan mulus sendiri sang ibu. Kemudian yang kedua adalah manajemen aktif. Kita lahirkan dengan cepat. Itu dengan cara menginduksi ya. Induksi bisa pakai obat, bisa pakai mekanik. Mekanik itu pakai balon atau pakai alat. Nah, kapan biasanya kita lakukan induksi? Misalkan ketubannya udah pecah. Ya, kalau kita nggak lakukan induksi, nanti bisa terjadi infeksi pada si ibu. Kemudian, misalkan pada ibu dengan gangguan yang sudah terjadi gangguan pembekuan darah. Jadi ketika janin itu meninggal, janin itu dianggap sebagai benda asing oleh sang ibu, gitu. Jadi sang ibu akan akan ada reaksi seperti reaksi inflamasi kayak reaksi radang, reaksi pembekuan. Nah, ini kalau terjadi yang tidak normal itu bisa membahayakan ibu. Sehingga pada kasus-kasus tersebut harus diinduksi secara cepat atau dilakukan manajemen aktif. Begitu ya. Tapi kalau kita nggak apa-apain, ibunya baik-baik aja, kita nggak apa-apain, pada umumnya dia akan lahir sendiri pada usia 2-3 minggu setelah dinyatakan meninggal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cari penyebabnya ya. Penyebabnya tadi bisa ibu, bisa janin, bisa plasenta. Ini adalah macam-macam pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mengetahui penyebabnya. Tentunya tidak semua harus dilakukan secara lengkap karena ini membutuhkan biaya yang mahal. Nah, pemeriksaan apa yang akan dilakukan yang lebih tepat untuk dilakukan tergantung pada masing-masing ibu dan tergantung pada kondisi ibu. Nah, tentunya pemeriksaan ini harus dikonsultasikan dengan petugas kesehatan. Ya, apa yang akan diperiksa ya. Bisa pemeriksaan darah, bisa pemeriksaan fungsi pembekuan, golongan darah, gula darah sampai ke pemeriksaan-pemeriksaan infeksi ya. Kemudian, nah kalau ada bayi yang lahir itu meninggal, nah ini biasanya kita cek ya ibu-ibu ya untuk mengetahui salah satunya tadi penyebabnya apa. Apakah janinnya kelainan, apakah tali pusatnya yang kelainan, apakah plasentanya yang nggak bagus ya. Itu nanti ketika bayi lahir kita cek ya. Nah pada gambaran umum janin kita lihat ada kelainan nggak, malformasi ini kelainan ya. Kemudian ada noda-noda nggak di kulit. Kemudian pengelopekannya atau maserasinya biasanya ngeletek-ngeletek ya gitu ya. Itu sejauh mana. Kemudian warnanya seperti apa. Nah, kemudian tali pusat. Tali pusat ini kan yang sering ya biasanya ya ibu-ibu ya kita takutin itu ya. Nah, tali pusat ini kita bisa lihat apakah ada lilitan di leher, di lengan, di tungkai, apakah tali pusatnya bengkak ya atau berdarah, atau ada struktur. Struktur itu sempit atau kadang kepilin, keikat, kesimpul gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan ketika janin sudah lahir ya. Kemudian cairan amnion ini cairan ketuban. Warnanya seperti apa? Kemudian banyaknya seperti apa, volumenya gitu ya. Kemudian plasenta ini ari-ari, kita ukur beratnya, kita lihat ada bekuan-bekuan darah apa enggak, kita lihat ada kelainan-kelainan enggak di plasentanya, kemudian kita lihat ada plasenta yang bengkak enggak. Nah, pemeriksaan kelainan pada bayi yang sudah lahir ini diupayakan adalah untuk
memprediksi apa penyebabnya yang ada pada bayi, pada plasenta, ya. Kemudian nah ini pencegahannya. Tadi sudah disebutkan bahwa tadi ya perilaku-perilaku tertentu seperti merokok dan minum alkohol itu meningkatkan kejadian janin meninggal di dalam kandungan. Maka selama hamil tentu ibu-ibu harus menghentikan perilaku-perilaku itu, yaitu merokok dan minum minuman beralkohol. Nah, kemudian tadi kita juga sudah sebutkan bahwa penyakit-penyakit selama hamil seperti tekanan darah tinggi, kemudian gula, ya, kemudian kalau ada riwayat penyakit jantung, itu juga bisa meningkatkan resiko janin meninggal. Sehingga jika ibu-ibu hamil memiliki penyakit-penyakit tersebut baik sebelum hamil maupun muncul saat hamil, maka sebaiknya itu dikontrol, ya. Jadi harus diperiksakan ke dokter atau ke puskesmas secara rutin untuk dikendalikan, dikontrol supaya tidak komplikasi terhadap kematian janin. Kemudian yang terakhir tentunya melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, ya. Karena janin itu meninggal tidaklah tiba-tiba, pasti ada tanda-tandanya. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan secara rutin, maka kita bisa mendeteksi kapan ari-ari itu mulai tidak berfungsi baik, kapan tali pusat itu mulai ada gangguan, ya, kapan janin itu mulai ada gangguan pertumbuhan, itu sangat kita bisa deteksi. Sehingga melakukan pemeriksaan kehamilan yang rutin ini adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk mencegah kematian janin di dalam kandungan. Kemudian ini, yang terakhir ya ini ya, adalah monitoring gerakan janin. Tadi ibu-ibu nggak ada yang namanya janin itu tiba-tiba meninggal, nggak mungkin ya. Jadi yang namanya proses janin meninggal di dalam kandungan itu pasti ada proses yang pelan-pelan. Pelan-pelan itu gimana? Misalkan ari-arinya nggak bagus ngasih oksigen, kemudian bayinya oksigennya kurang. Kalau bayi oksigen kurang sama kayak kita, kalau oksigen kurang kita jadi lemes, ya nggak? Kita jadi males bergerak, kita jadi susah nafas, sama. Bayi pun juga demikian, janin juga demikian. Dia akan berkurang dulu gerakannya, dia akan berkurang dulu gerakan nafasnya, baru pada tahap akhir sama kayak kita, baru pada tahap akhir kalau kita udah habis benar-benar oksigennya, jantung tidak berdetak. Sama janin juga, baru sampai tahap akhir ketika janin itu sudah benar-benar kehabisan oksigen, kehabisan nutrisi, maka jantungnya berhenti berdetak. Gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Nah, ini sering pasien itu datang-datang ya, ibu hamil datang-datang ngomong, "Dok, janin saya tiba-tiba nggak bergerak." Nah, itu yang mesti kita ingat-ingat lagi atau kita mesti perhatikan lagi ya, gitu ya. Nah, maaf ya kalau kedengaran suara-suara, soalnya sebelah saya poli anak. Jadi ibu-ibu, gerakan janin itu ada macam-macam ya. Ada gerakan kaki dan tangan. Gerakan kaki dan tangan itu kalau janinnya nendang, ninju, nah itu gerakan kaki dan tangan. Biasanya pendek ya, kalau dia ninju kan tek gitu aja, tek gitu aja. Nah, tapi bisa keras, bisa lemah, tergantung pada tendangan dia ya. Jadi bervariasi. Kemudian gerakan memutar ya, memutar itu kalau biasanya pada usia-usia yang masih kecil ya, misalkan 35 minggu ke bawah lah. Biasanya janin yang awalnya misalkan kepalanya di bawah jadi miring, nah itu dia berusaha bergerak memutar. Biasanya durasinya lama, tapi ibunya ngerasa perutnya keras ya, gitu. Kemudian, nah ini juga sering nih ibu-ibu menanyakan cegukan, itu juga salah satu gerakan janin. Kemudian dia menelan ketuban, dia ngenyot jempol, itu juga gerakan janin. Kemudian gerakan nafas ya, ini adalah gerakan-gerakan janin. Nah, ibu-ibu harus memonitor atau merasakan gerakan janin itu dengan teratur ya. Tapi patokannya bervariasi, memang nggak ada yang seragam ya. Pada saat ibu kondisi aktivitas biasa, misalkan ibunya bekerja
Ya udah, itu 10 gerakan dalam 12 jam, itu sudah cukup bagus. Kemudian misalkan pada ibu yang tidak ada, misalnya tidak sedang beraktivitas, ya, itu kita bisa fokus menghitung gerakan janin dalam 2 jam, ya, itu 10 gerakan. Kalau kita fokus ya benar-benar, artinya gerakan yang kecil juga kita hitung, gerakan yang gede juga kita hitung gitu ya. Itu ketika kita fokus dalam 2 jam itu 10 gerakan ya, atau dalam 1 jam itu 4 gerakan. Nah, ini adalah patokan-patokan cara menghitung gerakan janin untuk ibu-ibu di rumah. Biasanya kita lakukan ketika usia kehamilan lebih dari 36 minggu atau ibu-ibu dengan faktor resiko yang tadi, tekanan darah tinggi, ada diabetes dalam kehamilan, atau janinnya kecil, nah, atau ketubannya berkurang. Nah, itu yang harus benar-benar konsentrasi atau diperhatikan untuk gerakan janinnya ini, ya. Kemudian pada umumnya saya sering mengedukasi ibu itu bahwa setiap ketika kita aktivitas 1 jam itu minimal 1 gerakan, itu aja yang paling gampang ya. Kalau kita aktivitas ya. Tapi kalau misalkan kita beraktivitas, dia nggak nendang, kita nggak merasakan gerakan, maka kita tunggu. Kita tunggu dalam 2 jam, dalam 1 jam kemudian. Kalau tetap nggak tendang atau nggak merasakan gerakan, itu berkurang. Artinya kita nggak menanti sampai 12 jam, begitu ya. Misalkan jam 7 pagi sampai jam 8 pagi dia nggak tendang. Terus jam 8 sampai jam 9 dia nggak tendang. Tunggu 12 jam. Nah, itu akan terlambat. Ketika 1 jam nggak tendang, 2 jam nggak tendang, udah segeralah untuk memeriksakan ke petugas kesehatan setempat ya, yang terdekat untuk mengetahui bagaimana denyut jantung atau gerakan janin di dalam kandungan ibu. Jadi tidak terlambat ya, karena tadi tidak ada yang tiba-tiba ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan, Ibu Lena. Semoga bermanfaat. Nanti selanjutnya kita sambung dengan tanya jawab ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rifki yang sudah memberikan materinya. Ibu-ibu semuanya, tadi kita sudah simak bersama-sama. Dokter Rifki sudah memberikan edukasi yang cukup luas ya, jelas juga untuk kita bersama, untuk kita pahami bersama tentang pahami penyebab kematian janin dalam kandungan. Tadi dari secara luas, dari awal sampai akhir, kita sama-sama sudah mendengarkan informasi-informasi yang penting sekali terkait tentang bagaimana cara kita memahami tentang kematian janin dalam kandungan. Jadi seperti kata Dokter Rifki tadi bahwa untuk ibu-ibu yang sekarang ini sedang mengandung, ya jadi perlu untuk tetap melakukan kesehatan ya, melakukan cek kesehatan secara rutin ya, pergi ke fasilitas kesehatan atau puskesmas, datang ke puskesmas secara rutin sesuai dengan jadwal untuk pemeriksaan kesehatan kandungannya ya. Kemudian mengikuti tata laksana pencegahan dan monitoring untuk kesehatan janin dalam kandungannya tentu saja. Baik ibu-ibu semuanya, terima kasih dokter atas materi yang luar biasa yang sudah kami dapatkan untuk saat kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan boleh. Yang belum mengisi di link G-Form yang kemarin sehari sebelumnya sudah kami share, belum sempat mengisi, nggak apa-apa kok, bisa juga mengisinya di room chat kita. Ayo, silakan. Kira-kira ada yang mau bertanya, boleh diketik, ataupun mungkin tidak mengisi di room chat, kalau mau cepat langsung saja pun boleh. Ya, tinggal diaktifkan saja mikrofonnya, kemudian langsung untuk memberikan pertanyaan. Ayo ibu-ibu silakan, ada yang mau bertanya silakan. Ayo ibu-ibu, ini mumpung ini narasumber kita luar biasa loh. Jarang-jarang kita bisa ketemu dengan dokter Rifki. Ya, ini ada pakarnya sudah hadir di tengah kita, jadi bisa bertanya seputar kehamilan dan juga tentang ibu-ibu
ada pertanyaan apa, boleh disampaikan kepada beliau. Ayo silakan Ibu-Ibu. Ya, Assalamualaikum. Oke Ibu, boleh. Suaranya dikecilin Bu, dikecilin sedikit Ibu Retmi ya. Saya Bu Lis Aryani dari Pogja 4 Kecamatan Johar Baru. Oh Ibu Lis, apa kabar Bu Lis? Baik Bu Ya, Lena. iya sudah lama sekali tidak bertemu ya Bu. Ya Bu, Yang silakan. ingin saya tanyakan apa penyebab kalau bayi itu lahir prematur, maksudnya dengan berat badan yang kurang dari normal, misalkan 1,6 atau 1,8. Kemudian bagaimana dengan kesehatan si ibu yang lahir prematur itu? Kadang-kadang kan dia tuh suka lemah, terus udah gitu tiba-tiba dia sakit gitu. Apa penyebabnya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik dokter, bisa langsung dijawab. Silakan dok. Ya, terima kasih Ibu. Ibu siapa ya? Ibu siapa Lis. namanya? Dengan Ibu Lis. Ya. Oke, baik. Jadi yang namanya lahir prematur itu atau persalinan prematur itu tidak hanya satu faktor biasanya ya. Kita biasanya menyebutnya itu multifaktorial ya. Karena nggak mungkin cuma satu. Ya, yang paling sering adalah kejadian prematur karena infeksi. Infeksi itu bisa terjadi dari infeksi dari keputihan atau organ genitalia, kemudian bisa juga infeksi dari saluran kemih, kemudian bisa infeksi jauh. Infeksi jauh itu seperti apa? Misalkan ibunya tipoid, ibunya punya TB, punya penyakit-penyakit kronis ya seperti TBC, itu juga bisa menyebabkan lahir prematur. Selain itu juga karena perdarahan. Perdarahan itu seperti tadi, plasentanya di bawah sehingga perdarahan, kemudian plasentanya atau ari-arinya itu kelepas atau solusio kita namanya. Kemudian gangguan pada ari-ari atau plasenta yang tidak bagus. Misalkan pada ibu-ibu dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes dalam kehamilan. Nah, itu juga sama bisa menyebabkan prematur. Dan satu lagi yang sering ya kejadian itu pada ibu-ibu yang secara organ itu belum matang benar, tapi sudah hamil, misalkan pada kehamilan remaja, itu juga sering karena secara organ rahim itu belum matang ya, sehingga belum bisa dia menerima kehadiran janin seperti itu. Ya itu beberapa hal yang bisa menyebabkan prematur. Jadi nggak cuma satu sebab biasanya ibu ya, ada banyak sebab multifaktorial. Yang paling sering tadi infeksi. Ya. Terima kasih dok. Bagaimana Bu Lis? Sudah terjawab pertanyaannya Bu Lis? Ya, makasih Bu Lena, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, mohon izin Dokter Rifki. Ternyata setelah kami lihat di link G-Form yang sudah masuk ke kami, itu ada banyak pertanyaan dok. Cuman sesuai dengan jadwalnya kan kita ini tinggal 2 menit lagi waktu kita. Mohon izin dok, bagaimana baiknya ini? Apa kita kasih perpanjangan waktu atau bagaimana? Mohon izin dok. Iya silakan, mungkin 15 menit lagi boleh Ibu. 15 menit lagi. Terima kasih banyak dok. Baiklah, kita sementara kan membuka dulu ya Bu ya, untuk link G-Form yang sudah masuk ke kami. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nih, salah satunya ada pertanyaan dari Ibu Ius Rusmiati. Pertanyaannya adalah, apakah usia di atas 45 tahun berpengaruh terhadap janin mati, serta diperhitungkan waktu lahir, apakah berpengaruh juga? Pertanyaannya seperti itu, dok. Silakan. Suaranya, dok, di-unmute dulu. Ya, silakan, dok. Apakah usia bapak terhadap janin mati serta perhitungan waktu lahir? Oh ya, baik Ibu Ius, terima kasih banyak. Jadi usia di atas 45 tahun
jelas sangat mempengaruhi ya. Kenapa 45 tahun? Ibu, kita itu usia di atas 35 tahun, kualitas telur kita udah kurang bagus. Apalagi di atas 40 tahun, kualitas telur kita tidak bagus lagi ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas pembuluh darah. Ya kan beda ya. Perempuan yang masih usia reproduktif 35 ke bawah sama 40 ke atas, nah pembuluh darahnya udah beda, ya kan. Udah ada resiko-resiko penyakit-penyakit kardiovaskuler kalau kita bilang ya, degeneratif atau penuaan. Nah, itu kan pembuluh darahnya udah beda. Itu juga sangat mempengaruhi terhadap kualitas kehamilan sampai ke kematian janin di dalam kandungan. Kemudian perhitungan waktu lahir, iya betul banget ya. Salah satu penyebab yang sering adalah kondisi postpartum atau janin terlalu tua. Nah, pada kehamilan yang terlalu tua, itu ari-arinya juga udah jelek, kalsifikasi atau pengapuran, ketubannya juga kurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan kematian janin di dalam kandungan. Nah, biasanya sering juga ini terjadi akibat kita salah ngitung. Salah ngitung kenapa? Karena misalkan si ibu lupa haid terakhirnya, kemudian si ibu tidak pernah melakukan pemeriksaan, atau si ibu tidak pernah melakukan pemeriksaan USG, sehingga kita nggak punya patokan perhitungan yang mana. Padahal ternyata ketika lahir, wah ternyata bayinya ini sudah lewat bulan. Nah, ini juga menjadi hal penting. Ini bagus banget kita jadi diingatkan ya, memang mengetahui usia kehamilan itu sangat-sangat penting ya. Jadi jangan sampai ibu hamil udah hamilnya udah trimester 3 misalkan, tapi masih nggak tahu juga usia perhitungan kapan persalinannya dengan pasti. Ya, begitu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih dok, mudah-mudahan Ibu Ius Rusmiati ada hadir di tengah kita, jadi sudah terjawab pertanyaan beliau. Yang pertanyaan yang kedua dok, dari Ibu Ninda Lestari. Pertanyaannya, apakah anemia pada ibu hamil atau HB rendah beresiko pada kematian janin dalam kandungan? Silakan dok. Ya, terima kasih banyak Ibu Ninda, betul banget. Tadi ya sudah disebutkan ya, anemia yang ekstrim terutama ya, itu beresiko pada janin meninggal dalam kandungan. Kenapa? Karena pada anemia itu kan HB-nya kurang. HB itu membawa, sudah jelas suaranya? Ya, jadi anemia itu kan HB-nya kurang ya. HB itu tugasnya membawa oksigen dan membawa nutrisi dari ibu ke janin. Nah, pada kondisi di mana ibu yang anemia, apalagi anemia berat, itu oksigen dan nutrisinya juga kurang. Itulah yang menyebabkan janin biasanya pertumbuhannya jadi terganggu atau sampai terjadi kematian di dalam kandungan. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Ini ada 2 pertanyaan ya tadi dari G-Form. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang mau bertanya langsung? Di G-Form itu ada 12 pertanyaan dokter. Jadi untuk ibu-ibu yang lagi bergabung dengan kita barangkali ada yang mau bertanya langsung. Silakan Ibu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, kita lanjutkan saja ya dari link G-Form-nya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nabila, dok. Pertanyaannya, gimana cara menghindari preeklamsi, katanya gitu. Silakan dok. Ya, terima kasih Ibu Nabila. Jadi untuk menghindari preeklamsi, nah ini seru nih. Kalau yang namanya preeklamsi, kita mesti siapin sejak sebelum hamil loh bahkan ya. Jadi sejak sebelum hamil 3 bulan sebelum kehamilan itu harus baik nutrisinya ya. Nutrisi itu ada asam folat, ada kalsium, ada vitamin D. Didapatkan dari mana? Makanan-makanan aja yang bergizi ya. Daging, ikan, sayur, buah. Nah, itu aja kita makan secara
seimbang, gizinya yang tercukupi. Susu boleh banget, itu bagus. Itu yang pertama. Jadi menghindari preeklamsi itu sebelum hamil, bukan pas hamil, ya. Itu yang pertama. Terutama pada ibu-ibu yang punya faktor resiko. Faktor resikonya itu apa? Sebelumnya preeklamsi, atau punya keluarga tekanan darah tinggi, atau apa ya? Ibunya dulu juga preeklamsi gitu ya. Itu juga mesti menjadi salah satu faktor resiko yang mesti kita lebih waspada ya. Kemudian saat hamil tadi vitamin-vitamin yang diberikan kita konsumsi secara teratur ya. Kemudian makanan juga dicukupi gizinya gitu ya. Itu adalah cara kita menghindari terjadinya preeklamsi. Ataupun setidaknya kalaupun muncul jangan terlalu cepat ya. Preeklamsi kalaupun muncul ya nanti kalau pas 9 bulan gitu. Ketika si janin sudah siap untuk dilahirkan. Paling sulit kalau kita menemui preeklamsi yang munculnya masih 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Nah, itu kan kita serba salah ya. Gak dilahirkan salah, dilahirkan bayinya masih kecil seperti itu ya. Kemudian pada ibu-ibu yang punya faktor resiko biasanya kita menambahkan bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan karena kita biasanya menambahkan suplementasi seperti vitamin D, kemudian aspilat itu pengencer darah untuk menghindari munculnya preeklamsi dini seperti itu ya. Oke, terima kasih dok. Informasinya sudah jelas sekali ya, jawabannya juga. Mudah-mudahan ibunya yang bertanya juga ikut bersama kita di Zoom meeting ini, jadi sudah terjawab pertanyaannya. Mungkin ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan ke link G-Form-nya, ada yang mau langsung bertanya? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan dok, dari pertanyaan nomor 7 nih. Ya, pertanyaan nomor 7 dari Ibu Rima Melati. Wah, Ibu Rima Melati, artis dong ya, Ibu Rima Melati ya. Pertanyaannya, apakah sering tidur hadap kanan? Apakah sering tidur hadap kanan penyebab kematian pada janin juga? Kata beliau gitu. Silakan dok. Ya, jadi, nah ini juga sering ya. Jadi posisi tidur ibu memang idealnya itu menghadap kiri supaya pembuluh darah baliknya tidak tertekan karena di situ ada pembuluh darah yang besar ibu memang di daerah perut ya. Kemudian kalau kita tidur menghadap kanan sebenarnya itu tidak semata-mata itu yang menyebabkan janin meninggal di dalam kandungan. Jadi nggak usah takut. Tapi jangan terlalu sering juga. Gini. Perbanyaklah tidur dengan posisi miring ke kiri karena itu lebih utama. Tapi ketika ibu merasa lelah, aduh dok capek lah miring ke kiri terus, ya udah sesekali miring ke kanan boleh. Tapi itu tidak menyebabkan janin terus meninggal tiba-tiba di dalam kandungan ya. Begitu ya. Baik, terima kasih dok. Di room chat juga ada nih dok yang bertanya. Kita beralih dulu ke room chat ini. Ada pertanyaan juga nih dok nih dari Muhammad Ezra ya. Dari Muhammad Ezra, pertanyaan beliau ini, Muhammad Ezra mungkin ibunya kali di sana ya, tapi pakai HP anak atau bapak ya. Tapi bertanya, memberi pengaruh bahayakah pada janin bila berhubungan intim? Sperma suami dikeluarkan di dalam, sedangkan suami tidak mau mengeluarkan di luar karena merasa tidak nyaman, katanya gitu. Gimana dok? Silakan dok. Iya, terima kasih. Ya. Tapi ini memang sering jadi pertanyaan ya, Bu Lena ya. Jadi ibu ini siapa ya, Mama? Iya, Mama siapa ini dengan? Ya udah. Ibu Ratnasari dong. Oke, baik, Ibu Ratnasari. Jadi hubungan intim antara suami istri saat kehamilan boleh, ya. Nomor 1 itu boleh. Kemudian sperma boleh nggak masuk? Tapi memang biasanya pada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana kehamilan masih sangat kecil, di mana masih terjadi proses penempelan, saya biasanya nggak sarankan sih. Di mana itu sampai usia 10 sampai 12 minggu. Itulah 10 sampai 12 minggu itu plasenta atau ari-ari mulai menempel. Nah, di situ. Sebelumnya itu kan belum nempel. Jadi sebaiknya tidak ya.
baik sperma masuk maupun spermanya di luar untuk di bawah 12 minggu. Ketika sudah di atas 12 minggu silahkan, tidak ada masalah ya. Kecuali pada kondisi-kondisi di mana ibunya saking kontraksi, plasentanya di bawah, yang kemudian plasenta di bawah dan bikin flek, itu sama sekali nggak boleh melakukan hubungan ya. Jadi kalau tidak ada masalah, tenang-tenang aja, kehamilannya silakan, boleh ya, baik sperma di dalam pun juga nggak masalah. Tapi tadi harus diamati ya, apakah setelah itu terjadi kontraksi. Nah, karena nggak semua ibu hamil itu sperma yang masuk ke rahim saat melakukan hubungan seksual itu tidak memicu kontraksi pada tidak semua ibu hamil gitu. Jadi perlu diwaspadai. Kalau misalkan, dok aku pernah hubungan deh, spermanya di dalam, habis itu perutku sakit kontraksi, ya udah stop. Setelah itu jangan. Ya, seperti itu. Kecuali pada usia-usia yang sudah 9 bulan ke atas, sudah 36 minggu ke atas. Nah, itu mah bebas, terserah, nggak apa-apa. Ya, begitu kira-kira. Oke, gimana Ibu Ratna? Sudah dijawab oleh Dokter Rifki? Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung aja Dok? Dok, terima Oh kasih. iya, ya Bu. Sehat-sehat selalu ya Bu ya. Udah hamil berapa bulan Bu? 23 minggu. Oh iya, sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Ya, terima kasih Dok. Ya, semoga sudah menjawab ya Bu. Kita lanjut ke Iya. pertanyaan berikutnya. Di sini ada lagi nih, kayaknya dari Bu Lis lagi nih Dok. Boleh ya Dok ya? Pertanyaan beliau nih, Bu Lis katanya HB di angka 8 termasuk anemia ekstrim atau tidak ya Dok? Saya kehamilan di trimester 2. Bukan, mungkin Bu Lis yang lain kali ya? Mungkin ya. Oh, Ibu Ninda. Maaf, Ibu Ninda ya, karena di sini sama-sama Retmi soalnya saya belum. Iya ya. Oke Bu Ninda, silakan Ya, Dokter. baik, terima kasih. Nah, ini juga sering ya, ibu-ibu HB di angka 8 ini termasuk anemia yang bukan ekstrim tapi harus diperhatikan ya, karena sudah trimester 2. Kalau anemia yang ekstrim itu di bawah 8, di mana kita harus melakukan transfusi darah ya. Kemudian kalau HB dengan di angka 8 pada usia trimester 2 harus kita kejar secepat mungkin. Karena trimester 2 itu kan sebentar lagi trimester 3 ya. Dan trimester 2 itu adalah di trimester di mana terjadi pertumbuhan janin. Janinnya mulai membesar gitu ya. Nah, itu membutuhkan oksigen dan nutrisi yang bagus. Ibu mesti dicari tahu lagi penyebab anemianya. Tentunya sebenarnya kalau seperti ini biasanya puskesmas merujuk ke rumah sakit ya, untuk mencari tahu penyebab anemianya apa. Karena penyebab anemia itu ada banyak ya. Nah, salah satunya itu defisiensi zat besi. Ketika kita sudah mengetahui penyebab anemianya, maka kita terapi Ibu sebisa mungkin mencapai 10,5. Seperti itu yang paling optimal, yang minimal optimal untuk kehamilan. Begitu ya Ibu Ninda ya. Oke, gimana Bu Ninda? Sudah terjawab ya Bu ya? Ibu? Lanjut ya. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab. Dok, ada lagi yang bertanya Dok? Ya, Ini ada 2 menit lagi, tapi memang boleh. kayaknya memang acara ini agak seru ya Dok ya. Bukannya agak, tapi seru sudah. Karena Rame ya. Ya, di luar ini kita Alhamdulillah. banyak yang bertanya. Alhamdulillah. Ada satu lagi Dok yang Baik. bertanya dari Ibu Devi Agustin. Nah, bertanya Dok, katanya begini. Assalamualaikum Dok. Saya pernah menemukan kasus ibu hamil mengalami IUVD ya, berulang di kehamilannya. Saya ingin bertanya, apa penyebab kejadian berulang IUVD pada ibu hamil, katanya gitu. Silakan Dok. Ya, Ibu Dewi Agustin, ketika ada janin meninggal di dalam rahim yang berulang pada seorang ibu, maka kita harus pikirkan itu adalah penyebabnya dari ibu.
Ya, kan tadi ada banyak penyebab ya, ibu, janin, plasenta, atau ari-ari. Ketika dia berulang maka kita harus pikirkan adalah penyebab dari ibu. Dan itu harus kita cari. Jangan sampai berulang di kehamilan-kehamilan berikutnya. Ya, tadi penyebab pada ibu ada banyak. Misalkan penyakit-penyakit yang terkait dengan autoimun ya. Lupus, kalau pernah bilang ya, SLE ya, lupus, penyakit autoimun. Kemudian ada penyakit autoimun yang lain, APS. Kemudian jangan-jangan ibu ini gulanya tinggi atau kondisi prediabetes, tapi nggak terdeteksi ya, gitu. Kemudian jangan-jangan ibu ini ada infeksi torch yang tidak terdeteksi. Kemudian jangan-jangan ibu ini ada gangguan pembekuan darah seperti hemofilia, seperti itu yang tidak terdeteksi. Jadi ketika kita menemukan 2 kali terjadi meninggal, jangankan janin meninggal, abortus aja atau keguguran aja 2 kali, itu kita mesti pikirkan itu adalah penyebabnya dari ibu dan kita mesti cari tahu sebelum ibunya merencanakan kehamilan berikutnya. Begitu ya Ibu Devi ya. Ya, bagaimana Bu Devi? Ya, baik dok, terima kasih. Ya, semoga sudah terjawab ya Bu. Iya. Ini waktu kita sudah lebih 2 menit dok. Dokter udah kasih lebih 2 menit dari kita. Jadi benar-benar ini Nanti kita sambung lagi deh kayaknya Bu Lena, boleh. Benar seru sekali. Jadi 1 jam itu kayaknya kurang deh dok kalau begini. Ternyata ibu-ibu kita ini antusias semua. Iya luar biasa, luar biasa. Saya juga seru mendengarnya. Jadi saya juga jadi tambah ilmu. Ya. Baik ibu-ibu semuanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan sayang kami kepada ibu-ibu semuanya, waktu jualah yang membatasi semua kemesraan kita hari ini. Jadi kami juga mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang di link G-Form yang belum bisa kami bacakan dan juga belum bisa dijawab hari ini. Nanti mudah-mudahan di lain hari kita bisa bersama-sama lagi mengikuti acara Zoom meeting ini. Kita bikin acaranya lagi, gitu ya dok ya. Kalau misalnya kita undang lagi, Dokter Rifki masih bersedia nggak nih dok? Insya Allah, siap insya Allah. Iya dok, iya. Jadi ibu-ibu semuanya, kita akan mengucapkan terima kasih kepada Dokter Rifki Amalia Putri sebagai narasumber kita yang luar biasa hari ini, yang sudah memberikan edukasi dan informasi terkait pengetahuan kita tentang bagaimana pahami ya bagaimana itu untuk mengatasi janin yang mati dalam kandungan. Terima kasih dokter untuk waktunya yang sudah diberikan kepada Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Semoga selalu terjalin erat silaturahmi yang hangat antara Rumah Sakit Jakarta Cempaka Putih Jakarta dengan Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Semoga selalu kita berkolaborasi dengan baik. Terima kasih banget ya dok. Kami tunggu nanti kesediaan waktunya dari dokter untuk kami di Puskesmas Kecamatan Johar Baru untuk acara-acara kami yang selanjutnya. Insya Allah. Terima kasih ibu-ibu. Ya, salam sehat dokter. Salam Sampai sehat. kita berjumpa lagi. Iya, ibu-ibu sekalian, untuk acara selanjutnya kita belum menutup ya. Tadi sebenarnya saya kelupaan harusnya tadi. Lena foto bareng. Ya, belum selesai Ibu. Soalnya ini kita bos yang satu, belum. Saya kelupaan tadi mau persilakan beliau. Jadi beliau akan menutup dengan penuh cinta. Kan? Cinta dan kasih sayang kepada ibu-ibu semuanya. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu kita akan mendengarkan dulu ya. Mungkin itu arahan dan sekaligus pembuka dan penutup dari yang terkasih dan tercantik koordinator program kesehatan keluarga Puskesmas Kecamatan Johar Baru dengan Dr. Adiba. Untuk waktu dan tempatnya Dr. Adiba, silakan dok. Sudah ready ya dok? Mana suara Dr. Adiba? Iya baik, sudah ready ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Rifki. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kami pada siang hari. Saya juga mewakili Kepala Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Dr. Haifah Hussein. Memohon maaf atas ketidakhadiran beliau karena pada hari ini juga kebetulan sedang ada pelatihan tugas. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas
partisipasi semuanya, baik dari panitia, dari narasumber, dan juga para peserta. Tentunya waktu tidak akan cukup kalau misalnya kita lanjutkan, pasti tentunya akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena ini adalah memang program penting ya, kesehatan ibu dan anak. Untuk itu kita di Puskesmas Johar Baru mengadakan kelas ibu hamil yang tidak hanya secara online tapi juga bisa secara WhatsApp group. Jadi bila ada ibu-ibu atau menemukan saudaranya, keluarganya bisa masuk ke dalam WA group kami. Baik, singkat cerita, terima kasih atas semuanya. Salam sehat, semangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat dok di bang, ngurusin warga Johar Baru, bumil-bumil, dia juga pada puyeng, udah ngurusin vaksin, ngurusin bumil. Bisa masih kabur. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin kami minta supaya ibu-ibunya semua mengaktifkan kameranya deh supaya kita Iya. foto bersama dulu untuk kenangan. Nah, aku sengaja lo nggak pakai komputer, nggak bisa foto untuk kalau. Silakan Ibu Bulan. Iya, silakan Dokter Diba. Udah yang slide 1, slide 2 sekarang. Iya, ibu-ibu ayo dibuka kamera. Ada yang belum buka kamera, dibuka kameranya. Oke. Di screenshot oleh Dokter Diba. Ya, oke. Tuh kan jadi kelihatan ibu-ibunya cantik-cantik semua. Oke. Iya, oke. Sudah selesai Dokter Diba di screenshot. Oke. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah hadir di acara Zoom meeting kita hari ini. Terima kasih juga Bu Lena dan dokter. Terima kasih Bu Lena. Semoga sehat semua ya. Ya, kita akan bertemu kembali di kesempatan ya Bu ya. Salam sehat dari kami. Tunggu acara selanjutnya Bu Lena. Ya, siap Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rifki. Terima kasih ya Dok. Sama-sama Ibu, izin pamit ya. Sehat selalu. Umi, sehat selalu. Sehat selalu, Dok. Ya.